meninggalkan Kuala Nipah. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya sebelum matahari terbit, Tigor sudah bangun dan menyalakan mesin mobil yang baik untuk bentuk maupun rupa seperti mobil pengantar jenazah itu. Sementara itu, Joe pun duduk di pinggir tangga dan bersiap memakai kaos kakinya sambil sesekali terjengkang ke belakang karena terlalu kuat menahan ujung kaki kaos itu. Tengku Mahmud yang memperhatikan di belakang hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Joe ini yang seperti sangat terburu-buru sekali. "Mengapa kau seperti orang dikejar-kejar hantu begitu, Joe?" tanya Tengku Mahmud. Dia merasa heran melihat Joe seperti tidak sabaran untuk kembali ke Star Hills. "Waktuku tinggal 5 hari lagi, Kek. Aku juga harus ke Mountain Slope terlebih dahulu. Setelah itu, baru berangkat kembali ke Star Hills untuk mengadakan rapat. Setelah itu berangkat ke Garden Hills untuk memberi hukuman kepada orang-orang yang tidak tahu diri itu," kata Joe dengan geram. "Joe, boleh bergerak cepat. Cepat itu bukan berarti terburu-buru. Lebih baik, lakukan pekerjaan secara pasti. Yang dikatakan pasti itu adalah sesuatu yang dikerjakan tidak berulang. Berbeda dengan terburu-buru. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan cara terburu-buru itu pasti menimbulkan efek di kemudian hari. Dalam pekerjaan, sesuatu yang buru-buru itu pasti asal jadi. Yang namanya juga buru-buru. Coba kau pikirkan, ketika kau sedang mengejar target, lalu kau bekerja dengan cara terburu-buru. Pasti kualitas dari pekerjaanmu akan jauh dari kata maksimal. Ketika pekerjaanmu itu ditolak dan kau harus memperbaikinya lagi, bukankah itu akan menjadikan segala sesuatunya jadi lambat? Makanya, kerjakan secara teliti. Ketika kau tidak mengulangi pekerjaannya untuk memperbaiki yang salah, di situ letak sebenarnya dari ketangkasan itu sendiri. Kakek memperhatikan caramu memakai kaos kaki itu pun salah. Ketika kau terburu-buru, berapa kali kau terjengkang? Dari terjengkang, berapa detik waktu yang kau habiskan untuk kembali bangkit dan memakai kembali kaos kaki itu? Begitu cara orang berpikir untuk memanfaatkan waktu," kata Tengku Mahmud menjelaskan. "Maafkan aku, Kak, tapi aku benar-benar ingin segera kembali ke Star Hills. Aku sudah tidak sabar," kata Joe. "Kakek tahu maksud dan tujuanmu itu. Selesaikan dengan kepala dingin. Kau butuh orang seperti mereka. Jadi, jangan terlalu berlebihan." "Butuh," kata kakek. "Aku sama sekali tidak butuh dengan sampah seperti mereka itu," kata Joe ngotot. "Pasti kau butuh. Setiap sebuah perusahaan atau organisasi, mereka harus memiliki saingan. Dengan adanya persaingan, barulah bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas bagus. Dalam setiap organisasi, pasti ada pengkhianat. Dengan begitu, kearifanmu sebagai ketua diuji. Jika tidak ada ujian, bagaimana kau bisa dinyatakan lulus?" kata Tengku Mahmud pula. Joe hanya merenung sebentar untuk dapat memahami apa yang dikatakan oleh Tengku Mahmud barusan, lalu mengangguk. Baru saja dia serius, namun entah karena tengil atau memang sengaja ingin memancing kemarahan Tengku Mahmud, dia mulai menyipitkan satu matanya lalu seperti menilik ke arah kaos kaki itu, kemudian memakainya dengan cara yang sangat lambat sekali dan penuh hikmat. "Duk! Aduh, salah lagi ya, Kek?" tanya Joe ketika Tengku Mahmud mencipta dengkulnya. "Terserah kau sajalah, Joe. Dasar otakmu itu sudah bocor halus," kata Tengku Mahmud sambil mengomel panjang pendek. "Hehehe. Kakek kalau seperti itu persis seperti anak muda dalam film India yang selalu berperan menjadi orang jahat," kata Joe sambil menirukan gaya Tengku Mahmud sehingga membuat orang tua itu kembali naik darah. "Kau ini ya, kulibas dengan ekor ikan pari ini," kata Tengku Mahmud lalu. "Bus! Hei! Ya!" Andai Joe tidak menghindar, niscaya punggungnya akan menjadi sasaran empuk bagi tempat mendaratnya ekor ikan pari yang dikibaskan oleh Tengku Mahmud tadi. Namun, dia salah posisi antara menginjak tangga atau langsung melompat. Dalam keraguan-raguan itu, kakinya terpeleset hingga Joe terjatuh nyungsep di bawah tangga dengan posisi kaki ngangkang tersangkut di anak tangga. "Hahaha, walat itu namanya. Aku sungguh bahagia melihat anak jin Ifrit ini akhirnya menemukan karimanya," kata Tengku Mahmud tertawa sambil berkacak pinggang. "Dasar kakek sedeng, orang jatuh bukannya ditolong malah ditertawakan," kata Joe memberenggut sambil berusaha untuk bangkit. Dalam keadaan yang sudah berantakan seperti itu,
Ia masih sempat lagi tertawa melihat di bagian bawah celananya sudah sobek. Mana lagi celanaku ini, kek? Semuanya sudah dibawa oleh kakek Jack. Apa iya aku harus berangkat ke bandara seperti ini? Kata Joe seperti mau menangis saja. Kau mau memakai celanaku? Tanya Tengku Mahmud. Hah? Mana bisa aku memakai celana tahun 50-an begitu? Mana celana itu tanpa bentuk dan cingkrang pula? Kata Joe sambil memperhatikan celananya yang sobek. Hahaha. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Jawab Tengku Mahmud sambil membuang muka. Ketua, semua sudah siap. Mari kita berangkat sekarang. Ajak Tigor yang hampir tertawa melihat keadaan Joe saat ini. Bagaimana mau berangkat, Paman? Lihat, celanaku ini sobek. Kata Joe hampir menangis. Oh, itu masalah mudah. Nanti kita singgah di Tanjung Karang, lalu beli yang baru. Saya akan membelikan nanti. Anda tinggal saja di mobil. Kata Tigor. Mendadak wajah Joe menjadi ceria mendengar perkataan dari Tigor tadi. Sebaiknya memang kita harus segera berangkat, Paman. Susah nanti urusannya jika Tiara tahu kalau aku ada di sini. Kata Joe. Kek, kami berangkat dulu ya. Doakan agar aku selamat sampai di tujuan. Kata Joe sambil mencium raih tangan lelaki tua itu lalu menciumnya. Pergilah, cucuku. Aku selalu mendoakan semoga kau selamat dan baik-baik saja dalam apapun keadaanmu. Kata Tengku Mahmud sambil mengusap kepala pemuda itu. Ada genangan air di kelopak matanya dan dia dengan sekuat tenaga menahan agar air itu tidak menetes. Mari, Paman. Kata Joe lalu melangkah meninggalkan halaman rumah milik Tengku Mahmud itu. Kakek, kami pergi dulu karena jadwal keberangkatannya nanti jam 5 sore. Kata Tigor sambil menyelami lelaki tua yang berdiri seperti patung itu. Segeralah kalian pergi. Hanya itu saja kata-kata yang keluar dari bibir Tengku Mahmud untuk melepaskan kepergian Joe William, anak bandel yang selama lebih 3 tahun ini selalu bersama dengannya. Setelah mendapat restu, Tigor pun akhirnya menyusul Joe yang sudah melangkah terlebih dahulu. Ketika Joe sudah dekat dengan jalan, ia lalu berbalik kembali ke arah halaman rumah Tengku Mahmud, kemudian membungkukkan badannya untuk memberi penghormatan kepada Tengku Mahmud. Lalu tanpa menoleh lagi ke belakang, dia langsung segera berlari ke arah mobil dan langsung memasuki mobil tersebut. Kini tinggallah Tengku Mahmud sendirian berdiri di halaman depan rumahnya itu, melihat mobil yang dikendarai oleh Tigor dan Joe semakin menjauh lalu hilang di balik tikungan. Lelaki tua itu segera kembali menaiki tangga rumahnya, masuk, lalu menutup pintu rapat-rapat. Halo para pendengar sekalian.